Jadi orang banyak yang keliru. Banyak yang pikir, oh Bitcoin itu cuma bear market dan bull market. Ketika 2022 ya, yang sebenarnya terjadi sama Bitcoin, itu bukan cuma sekedar itu siklus, bukan ya. Tapi di 2022 itu ada kejadian geopolitik luar biasa, yaitu Rusia dan Ukraina. Ketika Rusia itu perang sama Ukraina, Amerika itu mengambil sikap. Mengambil sikapnya untuk apa Amerika? Dia nggak mau biarin Rusia bisa pakai sistem SWIFT-nya. Rusia itu di-ban, dikeluarin dari sistem SWIFT. Ya. Mereka melakukan sanctions. Ketika aset-asetnya yang ada gelap di Eropa, 260 billion itu di-freeze. Mereka pindahin lah uangnya semua ke kripto. Ya. Jadi orang-orang Rusia ini semua sekarang duitnya pakai Bitcoin, pakai kripto. Kalian itu yang bisa bilang, oh kripto ini scam, kripto ini skeptis. Karena kalian nggak pernah tahu ya negara-negara seperti itu, negara-negara seperti Rusia, seperti Turki, seperti Venezuela. Ketika gua terakhir ke Turki, itu semuanya di sana banyak Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Kenapa? Karena kalian nggak tahu rasanya kalian belanja ke supermarket besok harganya lebih mahal. Ya. Kalian belum pernah lihat negara yang sistem fiatnya itu udah rusak. Karena sistem ini udah dibikin ratusan tahun dan udah obsolete sistemnya. Ini harus diperbarui dan AI akan melihat itu. Mereka akan mau dibayarnya pakai token yang dibikin pakai energi. Ini bukan kata-kata dari gua ya. Ini kata-kata dari Elon Musk. Uang itu nanti energi gitu loh. Berapa energi yang akan diciptakan. Itu yang akan jadi nilai tukar ya. Bukan kertas yang tidak ada belakangnya. Kalau sekarang kan kertasnya petrodolar. Makanya US harus perang sekarang sama Iran. Ya karena dia harus jaga petrodolarnya itu. Tapi di masa depan semua uang itu kan formatnya energi. Karena untuk bikin satu Bitcoin lu butuh energi, lu nggak bisa main cetak. Dan kita lihat juga perusahaan-perusahaan besar ya, seperti JP Morgan itu juga tadinya anti kripto ya, BlackRock tadinya anti kripto. Semuanya balik badan. Karena teknologi blockchain itu beneran dipakai. Ya di Indonesia sekarang kita akan apply nanti semuanya. Jadi semua uang fiat itu kan nanti CBDC ya. Kita akan lihat nanti the rise of CBDC. Jadi central bank digital currency. Jadi bank sentral tuh akan pakai blockchain sistemnya ya. Jadi kalian mau nggak mau, kalian juga nggak ngerti nanti, kalian tapi udah pakai blockchain. Sekarang di bank kalian aja juga udah pakai blockchain mungkin ya, cuman kalian masih belum tahu. Karena teknologi itu bukan masalah nunggu-nunggu ya, teknologi itu nggak peduli ya. Ketika Henry Ford itu berubah ya, waktu itu dari ibaratnya kuda ke mobil, orang nggak peduli ya. Teknologi itu nggak akan pernah nungguin lu. Lu kalau lu nggak bisa adaptasi dengan teknologi, lu akan ditinggalin sendiri. Ya. Jadi kripto ini tidak akan nungguin lu, karena kita lihat ini asetnya ya, jumlah aset. Real estate tuh di dunia ini 380 triliun, bonds tuh 330 triliun, equity, money ini cash market ya, money market. Bitcoin tuh 2,1 triliun dan ada kripto 1,4 triliun ya. Private market 13T, ini seni 20T, gold 5T. Bitcoin itu masih ibaratnya 10% dari seni ya. Bitcoin itu 10%. Nah, menurut lu ini akan turun nggak ke sini dari sini ya kan? Dari bonds, dari equity market, dari cash market ya. Dan mungkin juga orang yang tadinya koleksi art jadi pindahin ke Bitcoin. Ini memang industri kecil, ya kan? Kalau kalian lihat real estate 300, ini properti 380 triliun, ini cuma 2 triliun. Cuman gue bilang tadi, lu kalau mau jadi orang kaya di masa depan, lu harus lihat aset yang tadinya kecil terus jadi besar. Zaman minyak dulu, orang nggak lihat minyak itu fungsinya untuk apa. Orang yang pertama kali nge-refine minyak kayak jadi John D. Rockefeller. Orang nggak tahu dulu accounting itu gimana caranya, ya. Double entry itu seperti apa. Orang yang pertama bikin itu jadi Medici family. Jadi kita harus bisa melihat ya, masa depan itu seperti apa. Jadi penting untuk kita jadi manusia, kita bisa terbuka ya, kita bisa lihat dunia itu dengan objektif ya, dan kita harus belajar. Kalau gue jadi kalian dari 5 ini, gue akan pilih salah satu ya, dan gue akan tuangkan semua yang gue punya ke sana ya. Energi gue, uang gue untuk belajar, semua akan gue lakukan. Gue akan berinvestasi di ilmu, karena kalau ketika begini aja kalian banyak yang kalian nggak tahu, ilmu kalian tuh masih sempit. Kita harus jadi manusia itu terbuka ya. Belajar, belilah buku tentang AI, belilah buku tentang blockchain. Sistemnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Industri ketiga ya, ini ada hubungannya dengan yang nomor satu dan nomor 2. Karena yang nomor 2 uangnya itu butuh energi, nomor satu kepintarannya dan robotnya butuh energi. Jadi clean energi ya, energi yang bersih. Kalau kalian teman-teman banyak bilang di luar negeri ada carbon capture, carbon tax sudah mulai banyak. Dunia ini akan berubah ya, kita akan beralih ke wind energi, ke solar energi ya. Market value-nya kita bisa melihat di sini, ini USD 1 triliun dolar ya, projection-nya. Growth rate-nya, jadi kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan di luar negeri ya, misalnya seperti Next Era Energy atau kalian mungkin melihat dana pensiun ya di Norway, Norges Bank.
Mereka nggak cuma invest di equity, di bonds, mereka investasi di renewable energy ya. Karena kenapa? Compounded annual growth rate yaitu between 6 sampai 15%. Jadi ini adalah investasi yang sangat menarik gitu. Karena kalau kalian lihat bahkan perusahaan di Indonesia, banyak yang akhirnya oke ini kita akan transisikan. Perusahaan yang tadinya mungkin sangat heavy di coal, mereka spin off gitu. Kan kita bisa lihat beberapa tahun lalu akhirnya dipecah tuh, ada satu perusahaan yang dipecah jadi dua. Jadi batu bara yang di sebelah kiri, sebelah kanan tuh mau dibikin jadi pure clean energy ya. Kenapa? Karena ini adalah narasi masa depan gitu. Ini trillion dollar shift ya. Dunia yang tadinya bekerja pada batu bara, ya natural gas dan minyak, itu akan berubah jadi solar, wind, energi. Kedepannya nanti nuklir ya, nuklir dan fusion energi. Jadi siapapun yang bikin nanti nuklir mini itu akan jadi energi yang murah, efisien, jauh lebih murah dari batu bara. Dan ketika itu sudah terjadi di negara-negara, kenapa? Karena AI ini akan membutuhkan energi yang luar biasa dengan data centernya. Jadi siapa yang bisa menciptakan energi untuk data center ini, itu akan jadi pemenang di dunia ini, ya. Jadi ini gue udah kasih bocoran dunia nih, 23 tahun, 30 tahun ke depan, kalian silahkan balik lagi nanti ya. Nanti kalian ingat di Indonesia udah ada anak 25 tahun yang ngomongin ini ya. Ini akan terjadi sekitar 20 tahun lagi. Semua yang kalian lihat ya, batu bara itu akan stop dipakai dalam waktu 50 tahun. 50 tahun lagi nggak akan ada lagi yang pakai batu bara. Semuanya akan pakai reaktor nuklir yang kecil, ya. Semuanya akan manfaatin solar, semua akan manfaatin wind energy. Hydro akan dipasang di mana-mana gitu. Kalian akan lihat nanti hydro dam itu di mana-mana. Jadi industri ketiga ini kenapa gue pikir bisa ke sini, karena ini akan menyokong, ibaratnya industri yang pertama AI itu butuh energi dan industri yang kedua yaitu Bitcoin itu juga butuh energi.